dilapangkan umurnya, dan bagi orang-orang yang ditinggalkannya diberikan kesabaran. Dan yang terakhir, sekali lagi kami harapkan bahwa kegiatan Bapak Kapolres selama ini yang mendapat support baik dari warga, termasuk dari anak-anak SMA, Bapak Kapolres menyampaikan ke kami, tolong sampaikan kepada anak-anak SMA, ucapan terima kasih. Ya, Bapak Kapolres mendapat respon baik selama 1 minggu berkegiatan di 3 lembaga pendidikan. Ya, yang notabene bahwa kami saja melihat saja tidak pernah, Bapak Kapolres juga bermimpi juga tidak pernah. Ya, tiba-tiba diundang memberikan materi di hadapan orang-orang penting, di hadapan siswa-siswa calon-calon pemimpin. Ya, yang seharusnya ini Kapolres mengatakan bahwa mimpi saja tidak pernah. Ya, mimpi saja tidak pernah. Apalagi berhadapan dengan calon-calon pemimpin ini kita jadi pembawa materi. Ya, pembawa materi. Makanya Bapak Kapolres mengatakan, sampaikan ke anak-anakku sekalian, terima kasih. Termasuk kepada warga semua, bahwa semua yang saya raih bukan kami sendiri, tetapi semua partisipasi. Saya rasa apa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sekaligus arahan dari Bapak Wakah. Kemudian acara ketiga, penjelasan tata cara salat gaib. Dengan ini kami persilakan Bapak Al-Ustaz Basri SHD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek Ujuloi atau yang mewakili beserta seluruh jajaran-jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Kawal Ujuloi atau yang mewakili serta seluruh jajaran, yang kami hormati para tenaga pendidik, tenaga guru SMA 9 Ujuloi, yang kami muliakan seluruh anak-anak kami di SMA 9 Ujuloi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi telah dijelaskan tentang tujuan kita hari ini adalah untuk sholat gaib dan zikir. Jadi sebelum kita zikir bersama, kita akan melaksanakan sholat gaib. Tadi telah dijelaskan oleh Bapak Al-Ustaz Mujahid bahwa sholat gaib adalah sholat yang dilaksanakan di mana jenazah tidak ada di tempat atau di depan kita. Iya. Tapi rukun dan tata caranya sama dengan sholat jenazah biasa. Kalau ada jenazah di depan. Sebelum itu kami tanya dulu anak-anakku, siapa yang sering ikut salat jenazah di kampung? Siapa yang pernah ikut? Kalau ada orang meninggal di kampung, biasakan disalati. Siapa pernah ikut di masjid kah? Biasakan ada mayat di masjid disalati. Ada jenazah di masjid disalati. Siapa biasa ikut? Yang laki-laki dulu. Siapa pernah ikut? Oh, belum ada ya. Kemudian salat jenazah itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Ya, jangan ragu-ragu, setengah-setengah menjawab. Apa artinya fardu kifayah? Ya, siapa yang tahu? Karena sebenarnya ini tahu. Mungkin karena saya punya suara besar, segan. Apa artinya nak fardu kifayah? Iya, kewajiban bersama. Jadi kalau fardu kifayah harus bersama-sama dikerjakan. Iya, maksudnya kewajiban semua bersama.
Tapi kalau sudah ada satu laksanakan, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali yang laksanakan, maka kita semua tetap menanggung kewajiban itu. Yaitu fardu kifayah. Sekarang kalau salat jenazah orang sujud atau tidak? Rukuk? Oh tidak. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 takbir, bukan rakaat. Oh ya. Jadi tidak ada istilah rakaatnya, cuma takbirnya 4. Iya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa tujuan kita mengirimkan doa melalui salat gaib kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Itu untuk sumbangan kita kepada mereka. Itu maksudnya. Tetapi tentu ada imbal baliknya kepada kita yang laksanakan. Bukan hanya mereka yang dapat pahala, tapi justru kita yang laksanakan besar sekali pahalanya. Ini di dalam hadis Rasulullah dijelaskan begini: Man syahidal janazata, barang siapa menyaksikan mendapatkan jenazah, maksudnya jenazah itu mau disalati, hatta yusalli, lalu dia mensalatinya, falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Ya. Wa man syahidal janazata hatta tudfana, barang siapa dapatkan jenazah lalu dia mengantarnya ke kuburan, menguburkannya, dia sudah mensalati baru menguburkannya lagi, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila, Rasulullah ditanya apa itu qirat? Rasulullah menjawab, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung besar. Iya. Jadi pahala orang yang mensalatkan jenazah itu dia akan mendapatkan 2 qirat, dan qirat itu seperti gunung besar. Dan di Arab itu yang diumpamakan adalah Gunung Uhud, gunung besar di Arab Saudi, besar. Dan orang yang salat seperti itu 2 gunung seperti itu pahalanya, kata Rasulullah SAW. Dan menurut perhitungan perkiraan bahwa lingkaran kaki gunung Uhud itu adalah sekitar 7 km lingkarannya. Begitu besarnya gunung Uhud, dan orang yang sholat jenazah itu akan diganjar dengan pahala seperti 2 gunung Uhud. Siapa yang tidak bangga mendapatkan pahala seperti itu? Baru masih SMA, umur belasan tahun sudah dapat pahala besar, karena insya Allah kita akan sholat jenazah gaib. Caranya bagaimana? Pertama harus niat, ya. Dan niatnya ini kalau salat gaib beda kalau salat yang ada, memakai kalimat gaib. Iya. Jadi ini yang kita mau salati banyak, jamaah namanya. Jadi cara salinya begini atau niatnya begini: usalli ala jami'i mauta Aceh wa Sumatera. Jadi saya berniat untuk mensalati semua yang meninggal di Aceh dan Sumatera. Ya. Kemudian al-ghaibinal muslimina, secara gaib bagi mereka yang muslim, karena mungkin ada yang tidak muslim di sana meninggal. Arba takbiratin, 4 takbir. Ya. 4 takbir. Fardal kifayah, itu tadi bilang kifayah. Fardal kifayah makmuman, karena kita makmum. Kalau imam sebentar bilang imaman, tapi kalau kita makmum, makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak bisa, siapa bisa ini hafal niatnya? Bahasa niatnya ini. Kalau tidak ada bisa dikasih yang singkat begini, bahasa usolli ala man salal imam. Saya salat gaib seperti yang disalati imam. Tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Dalam hati, tidak usah dibesari. Dalam hati,
saya niat salat jenazah gaib yang disalati imam. Allahu Akbar. Ya, apa bacaannya? Tadi kan empat takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Tahu semua Fatihah kan? Ya, oke. Yang kedua, takbir kedua, bagus perhatikan ini. Salawat. Saya pertama niatnya usalli ala jami'i mauta Aceh wa Sumatera. Ya. Al-ghabin al-muslimina fardal kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian sudah Al-Fatihah, takbir kedua lagi. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau masih mau pasti panjang, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim sampai akhir. Itu takbir kedua. Yang ketiga doa. Sudah takbir kita Allahu Akbar, doa kami mereka. Apa doanya? Tidak bisa ke bahasa Arabnya, tapi saya kira bisa semua. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Inilah 4 intinya. Tapi Pak Iman nanti tambah sampai panjang itu insyaallah. Tapi kalau anak-anakku itulah yang saya minta. Allahumma ghfir lahum. Coba. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya. Itu takbir ketiga. Kemudian yang keempat, takbir keempat Allahu Akbar. Kalau masih mau baca doa bagus. Kalau tidak bisa lagi tidak usah. Tapi lebih bagus begini baca doa. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya, wala tabtinna ba'dahum waghfir lana walahum. Ya. Jadi itu kemudian setelah itu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kita sudah dapat pahala 2 kirat, 2 gunung Uhud. Ya, masih muda. Biar kita ini sudah tua baru mau salat gaib seperti ini. Kalau kalian masih muda sudah bisa dapat pahala seperti itu. Ya saya kira secara singkat ini penjelasannya. Itu tadi intinya. Kalau tidak bisa niatnya, niat saja dalam hati. Saya salat jenazah gaib yang disalati Pak Imam. Allahu Akbar. Saya kira untuk menghemat waktu kita persilakan Pak Ustaz Amiruddin untuk memandu